Ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu karakternya apa? Gak gampang mengkafirkan sesama muslim. Wahabi muslim, Salafi muslim, Syiah muslim, Khawarij muslim. Dari rukun Islamnya saja sudah beda. Saya sampaikan ini pada seminar tentang Syiah di UNES. Saya sebagai pemateri yang kontra Syiah. Kalau saya disuruh menerima Syiah, sedangkan saya sudah baca Al-Kafi, saya tidak mungkin. Nah, orang yang membaca Al-Kafi kok tidak mengkafirkan Syiah? Aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Bidah-bidahkan mazhab Asy'ari, mazhab Maturidi, yakin Pak, itu bukan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, mazhab Syiah, mazhab Salafiyah, Wahabiyah, bukan mazhab Ahlussunnah. Terus bagaimana Ustaz? Mereka kita kafirkan gitu? Enggak. Ingat, prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, la nukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Gak boleh dikafirkan, Bu. Lihat. Ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu karakternya apa? Gak gampang mengkafirkan sesama muslim. Wahabi muslim, Salafi muslim, Syiah muslim, Khawarij muslim. Bahkan Imam Asy'ari menulis kitab Maqalatul Islamiyin wa Ikhtilaful Musallin, menjelaskan sekte-sekte Islam. Disebutnya Maqalatul Islamiyin, Pak. Islamiyin, bukan kafarah, bukan orang kafir. Islamiyin menyebutkan itu sekte-sekte yang beragam itu banyak yang sesat, tapi semuanya masih dikatakan sebagai muslim, tapi menyimpang aja. Gitu ya. Sama kita juga. Yang ada, Pak, saya menjumpai teks-teks dari ulama-ulama Wahabi itu kadang-kadang gampang mengkafirkan mazhab di luar mereka. Saya pernah di Mesir itu menjumpai kitab Salafi, seorang syekh Salafi, dia menyebutkan al-Asy'ariyah syarrun minal yahud wan nasara. La haula wala quwata illa billah. Asy'ariyah itu katanya lebih buruk ketimbang Yahudi dan Nasrani, Pak. Asy'ariyah pengikut Imam Asy'ari? Serius, saya nerima itu di teksnya langsung. Itu sekarang yang bahaya itu. Dikaburkan ya. Ada dua Syiah yang baik, yaitu Syiah di zaman sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang maksudnya hanya ya mereka membela Ali dan berpihak pada Ali, dan Syiah yang kedua, Syiah Zaidiyah, yang tetap mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Nah, selain itu semua Rafidhah yang hari ini Syiahnya di Iran Rafidhah, yaitu Syiah Imamiyah Isna Asyariyah, itu Rafidhah, menolak Abu Bakar, Umar dan Utsman, bahkan mengkafirkan ketiganya. Ya, saya tanya, kalau ada orang yang mengatakan Umar bin Khattab murtad, Islam tidak? Tidak. Nah, kalau ada yang mengatakan Aisyah finnar, di neraka, Islam tidak? Nah, itu semua ada dalam kitab mereka Al-Kafi. Ya. Khomeini dalam Tahrirul Wasilah, Kashful Asrar, Hukumah Islamiyah, Wasaya Khomeini menyebutkan Abu Bakar dan Umar itu murtad. Bahkan murtadnya Umar itu di telinga Nabi menjelang Nabi wafat. Wallahi ada dalam kitab Kashful Asrar, tulisannya Khomeini. Ya, yang perlu buktinya silakan nanti saya tunjukkan. Ya, saya punya kitabnya. Saya waktu itu minta tolong teman saya di Saudi untuk belikan kitab Kashful Asrar. Kaget dia. Antum jadi Syiah ya? Enggak, saya pengen pelajari itu gitu. Nah, Jualan di Saudi? Ya? Dijual di Saudi? Dijual tapi ada takliknya. Jadi itu taklik Kashful Asrar. Jadi apa namanya? Iya, jadi apa namanya? Koreksi atau kritikan terhadap Kashful Asrar. Nah, karena saya dapat buku itu malah jadi bisa tahu di mana-mana letak kesalahan Kashful Asrar. Nah, di Kashful Asrar pula disebutkan nahnu fakhirun, kami bangga karena kami punya apa namanya? Disebutnya Zaburnya umat Islam. Nah, dan kami bangga karena kami punya Mushaf Fatimah. Apakah itu Mushaf Fatimah? Nah, Mushaf Fatimah adalah wahyu yang diturunkan kepada Sayyidatina Fatimah binti Muhammad. 3 kali lipat Quran kalian. Di Indonesia sangat dibanggakan Khomeini. Nah, di Indonesia, Khususnya Solo. ya, Khomeini dan penerusnya Ali Khamenei itu menjadi ulama rujukan ya bagi mereka. Nah, jadi ini gambarannya bagaimana Syiah itu penting kita bahas ya, karena pengaruhnya sangat luas. Bayangkan 8% Syiah di Suriah menguasai ya 85% Ahlussunnah di sana. Bukan cuma setahun 2 tahun, 50 tahun. Coba. Ternyata Yasir Habib, muridnya siapa namanya?
bukan Khomeini ya, Shirazi, pusatnya di London. Jadi Syiah itu hari ini Imamiyah punya dua marja. Yang satu marjanya Ali Khamenei, yang dua adalah Ali Shirazi. Nah, Shirazi ini mengkafirkan Khomeini. Nah, di Indonesia yang menjadi mainstream adalah itu Irak. Shirazi Irak, tapi dia sudah meninggal. Nah, muridnya yang paling dominan adalah Yasir Habib, tinggalnya di London. Nah, ada lagi satu muridnya yang sudah keluyuran ke Indonesia sampai Wonosobo, namanya Muhammad Tauhidi. Muhammad Tauhidi. Nah, Yasir Habib mengatakan cara untuk menguasai sebuah negara adalah beli politisinya, beli tentaranya, beli negarawannya. Jadi itu hampir sama dengan apa yang terjadi di Indonesia. Nah, saya lanjutkan saja ya. Nah, setelah saya jelaskan Syiah yang pertama yang sering disebutkan, yaitu Syiah generasi pertama yang tidak ada salah sedikit pun kecuali mereka memihak pada Ali, dan itu bukan kesalahan. Ya. Nah, Syiah yang baik adalah Zaidiyah. Konon kabarnya masih ada di Yaman, tapi sangat-sangat sedikit, dan itu sekarang sangat dipengaruhi oleh Syiah Houthi yang juga Imamiyah. Ya. Orang Indonesia yang ahlu sunnah saja digerogoti sama Syiah, apalagi orang Syiah pasti akan digerogoti ke Imamiyah. Gitu. Katanya Houthi itu justru Syiah Zaidiyah yang kemudian direkrut sama Iran. Iya, begitulah. Ya. Jadi Houthi itu asalnya akarnya adalah Zaidiyah, tapi hari ini yang Zaidiyah tulen sudah hampir tidak ada, gitu loh. Ya. Nah, ada lagi Syiah Nusairiyah Alawiyah, itu di Suriah. Ada juga Druz Hakimiyah, itu di Suriah. Saya ambil definisi dan pengelompokan ini dari kitabnya saya Abu Zahrah, Profesor Dr. Abu Zahrah. Ya. Nah, selain Zaidiyah tidak ada yang bukan Rafidhah. Seluruh Syiah, Imamiyah, Ismailiyah, ini ada banyak di Pakistan, di India, di Afrika. Imamiyah Isna Asriyah itu tadi disebutkan ada di bulan sabit Syiah, meliputi Irak, Iran, Suriah, Lebanon, Bahrain, Afghanistan, Azerbaijan, Yaman. Ini yang disebut dengan bulan sabit Syiah. Bulan sabit Syiah meliputi Iran, Irak, Suriah, Lebanon, Bahrain, Yaman, Afghanistan. Ini dan Persia tentunya, Iran. Ya. Maka pembagian wilayah Syiah itu ada dua. Di bekas wilayah Persia Majusi, yaitu Khorasan, meliputi Afghanistan dan Iran. Kemudian Jazirah Arab, yaitu Irak, Suriah, Yaman, Bahrain. Kemudian Asia Tengah, yaitu Azerbaijan. Ini. Nah, catatan. Syiah Iran menjadikan Al-Quds dan Palestina sebagai daya tarik untuk mendapatkan simpati dari kaum muslimin. Tetapi sejatinya mereka memiliki agenda tersendiri, yaitu menjadikan Al-Quds dan Masjidil Aqsa sebagai pusat penyebaran Syiah. Bisa disclaimer dulu. Ya. Berarti Syiah yang ada hari ini selain Zaidiyah, baik di Suriah, demikian juga di Lebanon, di Irak, termasuk Indonesia, berarti Imamiyah Rafidhah semua saja. Rafidhah semua, dan itu dinyatakan oleh orang yang bersangkutan. Ya, saya sebutkan ini supaya antum semua, saya ngomong kayak gini bukan tanpa data ya. Ini Ahmad Barakba dalam buku Syiah menurut Syiah halaman 191. Ahmad Barakba itu generasi pertama Syiah di Indonesia. Ada 3 orang, Ahmad Barakba, Hussein Shahab, dan Umar Shihab. Siapa Umar Shihab? Anggota MUI pusat, kakak dari Quraisy Shihab. Ya, ini Hussein Shahab, saya kurang tahu, tapi dia termasuk tokoh utama Syiah hari ini. Nah, Ahmad Barakba mengatakan, di Indonesia khususnya, Ahmad Barakba ini punya pesantren namanya Al-Hadi di Pekalongan. Ya, pesantren Al-Hadi di Pekalongan. Nah, orang-orang yang di sini sudah terseleksi, kirimkan ke sana. Punya pengajian itu di Purwokerto. Ya, di banyak tempat, di Semarang juga ada. Ya. Di Indonesia khususnya, kata Ahmad Barakba, kita benar-benar tidak memiliki alasan yang kuat untuk merujuk ke marja lain selain Ali Khamenei. Jadi bagi saya sangat aneh jika masih ada orang yang mempertanyakan apakah ada orang lain yang lebih alim dari Ali Khamenei. Bahwa memilih Ali Khamenei sebagai marja adalah yang paling menguntungkan. Siapa Ali Khamenei? Dia adalah ulama tertinggi di Iran
Syiah Isna Asyariyah, Imamiyah. Jadi Syiah di Indonesia baik itu Ijabi maupun Abi, dua-duanya rujuknya ke Khomeini. Khomeini mati, dipilihlah Khamenei sebagai marjaknya. Nah, ini satu lagi ucapan dari Jalaluddin Rahmat, Ketua Umum Ijabi. Apa perbedaan Syiah di Indonesia dengan Iran? Tidak ada. Syiah di Iran menganut Syiah Isna Asyariyah atau Imamah, yakni ajaran yang mengutamakan masalah kepemimpinan. Ajaran itu tercantum dalam undang-undang Iran, dan kami juga Syiah Isna Asyariyah. Ini dicantumkan dalam wawancara dengan Tempo tanggal 9 bulan 3 2012. Masih ada linknya, silahkan yang perlu nanti saya share. Jadi menurut dua tokoh utama ini, Syiah di Indonesia ada Syiah Imamiyah Isna Asyariyah. Nah, Syiah Imamiyah Isna Asyariyah itu mereka meyakini bahwa ya, hadis Nabi tidak bisa diterima kalau bukan diriwayatkan oleh imam mereka yang 12. Ya. Karena Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Daruqutni dan selainnya itu tidak meriwayatkan dari para imam mereka, maka mereka mau tidak mau harus menyusun buku hadis sendiri. Maka disusunlah oleh Abu Ja'far Al-Kulaini kitab hadis yang diberi judul Al-Kafi. Ya. Al-Kafi ini menurut orang Syiah Imamiyah Isna Asyariyah adalah kitab hadis yang paling sahih, tidak ada yang tidak sahih satupun. Dalam mukaddimahnya, Al-Kulaini mengatakan semua hadis yang ada dalam kitab Al-Kafi sahih. Bahkan Khomeini, penulis Biharul Anwar, siapa namanya? Al-Majlisi. Ya, nama-nama ini nggak hafal, nggak apa-apa, nggak penting, biar saya aja ngapalin. Al-Majlisi, ya. Kalau sudah Al-Majlisi ini orang nggak akan lagi membantah, ya. Mengatakan Imam Abu Ja'far Al-Kulaini adalah orang yang paling thiqah dalam Islam, orang yang paling terpercaya. Hadisnya tidak diragukan lagi, ya. Bahkan disebutkan, ya, dia adalah orang yang paling thiqah. Dan seluruh hadis yang ada dalam kitab Al-Kafi sudah diklarifikasi dengan Imam Mahdi ke-12. Jadi setelah yang kedua, kalau saya simpulkan berarti Syiah yang berkembang adalah Syiah Rafidhah termasuk di Indonesia. Ya. Yang kedua, buku rujukan utamanya Al-Kafi. Ada 4. Al-Kafi, Al-Istibsar, Man la yahdurul hadis, Man la yahdurul faqih, dan Tahdzibul Ahkam. Artinya kalau kita ingin melihat ideologi mereka, ya lihat saja kitabnya. Ya. Nah, poinnya. Apa saja? Ya. Apa saja yang ada yang antum kaji? Oke, yang ada. Dalam Al-Kafi, maaf kalau demikian nanti saya. Tapi silakan nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu membutuhkan filenya saya berikan, ya. Nah, yang pertama, rukun Islam mereka tidak sama dengan rukun Islam kita. Dalam Al-Kafi disebutkan rukun Islam Syiah. Mohon maaf, saya carikan dulu, ya. Mohon bersabar. Jadi ini sebagai sebuah kesimpulan awal. Kalau seandainya orang-orang Syiah di Solo, maksudnya di Solo ada orang Syiah juga ya, atau pembela Syiah, demikian juga Syiah di Indonesia, mereka mengatakan bahwa kami Syiah yang baik. Nah, Syiah baik itu mana? Soalnya Syiah yang berkembang sekarang adalah Syiah Imamiyah Isna Asyariyah. Ya. Dan nah inilah beberapa rukun Islam Syiah disebutkan dalam Ushulul Kafi jilid 2 halaman 18. 1. Salat, 2. Zakat, 3. Saum atau puasa, 4. Haji, 5. Al-wilayah. Apa itu al-wilayah? Meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib dan 12 keturunannya sebagai imam. Ya. Barang siapa yang tidak meyakininya, maka dia bukan muslim. Saya tanya sekarang, antum yakin nggak syahadat itu rukun Islam? Pertama, yakin. Kalau ada orang yang mengatakan syahadat bukan rukun Islam, muslim tidak? Yakin, bukan muslim. Ini berarti bukan muslim. Nah, sudah. Dari rukun Islamnya saja sudah beda. Saya sampaikan ini pada seminar tentang Syiah di UNES. Saya sebagai pemateri yang kontra Syiah. Kemudian sebagai pembandingnya yang tengah-tengah dosen rektor UNES. Nah, yang pro Syiah adalah Dr. Muhsin Jamil. Beliau mengatakan saya bukan Syiah, tapi saya dekat dengan Syiah. Nah, ketika saya sampaikan itu, beliau mengatakan, betul, apa yang antum sebutkan itu ada dalam kitab Al-Kafi. Tetapi Ustadz, tidak semua hadis di Al-Kafi sahih. Nah, bohong dia. Menyelisih pakar hadisnya berarti ya? Ya. Tapi saya waktu itu belum banyak berbelajar.
Nah, saya nggak bisa jawab. Nah, setelah saya belajar, orang ini bohong. Dan Semua di hadis. Solo gitu juga Ustaz. Ya. Kita paparkan ini usul kafi, seperti kafi al-kafi itu usul. Itu mereka bilang apa? Bahwa kita sudah nggak pakai lagi buku ini katanya. Syiah kita beda gitu. Karena bukunya banyak masalah dan sebagainya. Terus pakai apa? Tolong tanyakan pakai apa, nanti saya buka lagi. Ya. Al-Istibsar, dia kedudukannya lebih rendah daripada Al-Kafi. Orang Syiah kok menolak Al-Kafi, bukan Syiah namanya. Orang Syiah kok punya rujukan selain Al-Kafi dan menolak rujukan Al-Kafi sebagai rujukan, itu nanti dibilang sama Syiah murtad kamu. Gitu. Ya. Sebentar, saya tampilkan apa itu Al-Kafi supaya antum semua paham. Mbak, judulnya diketahuan deh. Al-Kafi ini ya, maaf. Apa itu Al-Kafi? Supaya antum semua tahu ya. Ini Al-Kafi, selayang pandang kitab Al-Kafi. Kitab rujukan utama Syiah Imamiyah Asy'ariyah telah dibaca dan ditelah oleh Ustaz Muzakir. Beliau mengatakan, kalau saya disuruh menerima Syiah, sedangkan saya sudah baca Al-Kafi, saya tidak mungkin. Nah, orang yang membaca Al-Kafi kok tidak mengkafirkan Syiah? Aneh. Ya, ini pujian para ulama Syiah Imamiyah kepada Siqatul Islam. Mereka menyebutnya Siqatul Islam, Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub Qulaini. Imam At-Tusi, Imam Al-Qulaini adalah seorang yang thiqah dan sangat memahami hadis-hadis. Ya, Imam Khomeini bahkan mengatakan beliau adalah ahli hadis yang paling utama, imamnya mereka, orang yang terpercaya dalam Islam dan di antara kaum muslimin. Hujjatul Islam, hujjahnya Syiah, pimpinannya umat, rukunnya Islam dan kepercayaannya, sultannya para ahli hadis, syekhnya ahli hadis dan yang paling utama di antara mereka, tiang utamanya Islam dan kaum muslimin, kebanggaannya kelompok Syiah yang hak dan pemukanya. Itu mengatakan Imam Khomeini mengatakan tentang Al-Qulaini. Nah, lalu disebutkan jaminan Imam Al-Qulaini bahwa semua hadis dalam kitab Al-Kahfi sahih. Nah, sama seperti jaminan Imam Bukhari bahwa semua hadis dalam kitab Sahihul Bukhari sahih. Untuk menandingi Bukhari mereka bikin Al-Kahfi. Ceritanya gitu ya. Untuk menandingi Bukhari mereka bikin Al-Kahfi. Nah, Imam Qulaini mengatakan, dan aku Al-Qulaini katakan, sesungguhnya engkau sangat menginginkan kitab yang telah mencukupi dan mengumpulkan di dalamnya seluruh bidang ilmu agama yang sudah cukup untuk para penuntut ilmu, sebagai rujukan para pencari jalan yang lurus, serta referensi bagi siapa saja yang menginginkan ilmu agama serta mengamalkannya, berdasarkan hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh orang-orang jujur dan terpercaya. Ini jaminan dari Al-Qulaini. Maka kalau ada orang Syiah menolak Al-Qulaini, dasarnya apa, Ustaz?